Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emi Budiartati MPD dan Bapak Abdul Malik SPD MPD selaku pengampu mata kuliah kesehatan mental yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikosomatik. Kelompok kami terdiri dari saya Tunjung Sari sebagai moderator dan pemateri. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab psikosomatik. Selanjutnya ada Desyanini Ayuning Tias sebagai pemateri slide ketiga, yaitu mengenai gejala-gejala psikosomatik. Lalu ada Nugrahini Putri Utami sebagai pemateri slide keempat, yaitu mengenai dampak buruk psikosomatik. Lalu ada Nadia Rahma sebagai pemateri kelima, yaitu mengenai cara mengatasi psikosomatik. Dan yang terakhir ada Kotikah sebagai pemateri slide ke-6, yaitu mengenai pencegahan terhadap psikosomatik. Nah, selanjutnya kita memasuki materi mengenai pengertian psikosomatik. Psikosomatik adalah gangguan kecemasan berlebihan terhadap suatu hal yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik hingga mampu memunculkan beberapa gejala tanpa adanya penyakit. Gangguan fisik yang terjadi akibat psikosomatik dapat terjadi karena pengaruh pola pikir yang negatif seperti rasa cemas dan stres secara berlebihan itu akan membuat tubuh merasa sakit. Selanjutnya ada penyebab psikosomatik diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Rasa khawatir berlebihan. Misalnya adanya kekerasan atau pengalaman buruk yang anak terima di masa lalu. Pengalaman buruk tersebut dapat menyebabkan mengalami post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma sehingga menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan. Yang kedua, pikiran terlalu berlebihan. Misalnya, rasa cemas atau takut akan apa yang akan anak remaja hadapi di masa yang akan datang. Mungkin si anak dihadapkan dengan persoalan yang sulit, seperti ujian, menentukan cita-cita, dan lain-lain. Ketika ia terlalu takut dan pikiran negatif yang berlebihan, itulah akan muncul rasa sakit di tubuhnya. Lalu yang terakhir ada stres berlebihan. Misalnya si anak merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang diberikan, namun semakin keras ia akan dituntut dan ditekan, maka akan timbul rasa stres dalam pikirannya yang menjadi akar terjadinya penyakit psikosomatik. Berikut ini merupakan gejala dari psikosomatik atau kondisi ketika pikiran mampu mempengaruhi tubuh hingga memicu keluhan fisik tanpa adanya sebuah penyakit, yaitu adanya jantung berdebar-debar karena saking paniknya atau saking cemasnya seseorang. Kemudian ada sesak nafas, kemudian lemas, nyeri pada bagian ulu hati, kemudian tidak nafsu makan karena tubuh merasa panik dan susah tidur atau gangguan insomnia. Ini itu karena tubuh itu tidak rileks. Kemudian nyeri kepala serta nyeri seluruh tubuh karena psikis seseorang itu mampu mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak buruk psikosomatik. Yang pertama, hubungan yang gagal. Hubungan yang gagal di sini maksudnya itu berinteraksi dengan orang lain. Apabila kita sedang tidak sehat, dalam artian di sini tidak sehat psikologisnya atau pikirannya, maka dalam berinteraksi dengan orang lain pun kita tidak akan berjalan seperti biasanya. Yang kedua yaitu tentang kehilangan pekerjaan. Apabila kita terlalu stres atau banyak pikiran, pekerjaan yang kita jalankan itu akan terganggu, bahkan bisa hilang karena yang kita kerjakan itu tidak maksimal. Yang ketiga, kesulitan keuangan. Karena kita mengalami psikosomatik,
Jadi kesulitan keuangan di sini karena sudah kehilangan pekerjaan dan uang hasil pekerjaan itu digunakan untuk berobat. Jadi tidak ada pemasukan karena sudah kehilangan pekerjaan. Terus yang keempat, adanya perkembangan gangguan mental lainnya. Ketika psikologis kita terganggu atau banyak pikiran, bahkan stres, gangguan mental yang lain juga akan berpengaruh. Terus yang kelima yaitu peningkatan resiko bunuh diri. Apabila seseorang mengalami psikosomatik yang sudah level tinggi, maka rawan terjadi resiko bunuh diri karena mereka tidak punya pemikiran yang jernih. Selanjutnya, cara mengatasi gangguan psikosomatik. Yang pertama, psikoterapi. Yang kedua, relaksasi atau meditasi. Yang ketiga, teknik pengalihan. Yang keempat, melakukan teknik akupuntur atau tusuk jarum. Yang kelima, hipnosis atau hipnoterapi. Yang keenam, melakukan terapi listrik. Yang ketujuh, melakukan fisioterapi. Dan yang terakhir, mengonsumsi obat-obatan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan terhadap psikosomatik. Nah, pencegahan psikosomatik sendiri bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan belajar mengelola pikiran. Kita harus pintar-pintar mengelola pikiran kita agar tidak berpikir secara berlebihan. Jadi jangan apa-apa itu dipikir, nggak punya duit dipikir, nggak punya pacar dipikir. Pokoknya jangan dipikir-pikir terus, nanti itu akan membuat kita menjadi stres. Kemudian kita juga yang kedua harus belajar mengelola suasana hati. Nah, untuk mengelola suasana hati, saya punya tipsnya nih buat teman-teman. Yang pertama adalah belajar mempunyai gaya hidup seimbang. Untuk mempunyai suasana hati yang baik, maka gaya hidup kita juga harus seimbang. Karena gaya hidup itu adalah menjadi poin penting untuk membantu menstabilkan perasaan. Kita harus pintar memilih gaya hidup. Gaya hidup kita harus sesuai dengan suasana hati dan kemampuan finansial. Jangan memilih gaya hidup yang negatif. Dan kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan waktu yang ada dengan kegiatan yang positif pula. Kemudian tips yang kedua adalah dengan bersabar, karena bersabar itu adalah kunci utama dalam menghadapi segala keadaan. Kita juga harus berusaha untuk selalu lapang dada menerima cobaan. Tips yang ketiga adalah berhentilah berpikir negatif. Kita harus berhenti berkebiasaan berprasangka negatif ataupun buruk, karena itu akan membuat suasana hati juga menjadi buruk. Karena pikiran yang negatif justru bisa membuat kekacauan hati. Tips yang keempat, kita harus menjauhi pikiran bahwa hanya ada 2 pilihan di dunia. Enggak harus jauh-jauh dari pikiran itu, karena hidup ini pilihannya banyak dan bercabang-cabang. Ketika seseorang hanya berpaku pada 2 pilihan, yakni hitam dan putih, gagal dan sukses, sedih dan senang, hal ini bisa merusak suasana hati. Maka kita harus yakin pada diri sendiri bahwa hidup itu tidak berbatas hanya pada 2 pilihan. Ada banyak hal yang lebih luas, dan pastinya mampu mengajarkan berbagai hal yang baik dalam diri kita sendiri. Tips yang kelima adalah istirahat. Perasaan hati yang buruk itu perlu untuk diberikan waktu istirahat yang cukup. Kita harus menenangkan pikiran dan buatlah menjadi rileks. Hal ini bisa dilakukan dengan membaringkan tubuh sejenak, mendengarkan musik-musik slow, mendengarkan lagu-lagu kesukaan, atau dengan menonton drama-drama Korea. Tapi biasakan ya, jangan nonton drama Korea yang ambiar-ambiar, yang sedih-sedih. Nanti kita sedih. Kalau saya saranin, mending nontonnya yang komedi-komedi aja. Untuk tips yang keenam adalah dengan memakan sesuatu yang manis.
Misalkan coklat, karena coklat itu mengandung vitamin yang disinyalir mampu merefresh suasana hati seseorang. Makanya kalau orang baru putus itu biasanya makan coklat. Kemudian tips yang ketujuh adalah berjalan-jalan. Suasana hati yang buruk itu bisa menjadi lebih baik saat diajak jalan-jalan. Kita itu bisa pergi ke taman, ke tempat-tempat yang tenang, ke gunung gitu, biar kita jadi refresh. Biasanya kita akan menjadi lebih tenang kalau udah jalan-jalan. Kita juga harus pintar-pintar menghindari yang namanya mengkonsumsi kafein, nikotin, dan alkohol. Biasanya kalau orang-orang galau, kalau di TV-TV itu, kalau galau itu malah terjerumus ke hal-hal yang seperti itu ya, kayak rokok, nikotin, alkohol, bahkan narkoba. Kita harus menghindari hal tersebut karena ini justru akan memperburuk keadaan tubuh kita jadi drop, terus pikiran kita, jiwa kita juga akan memburuk. Kemudian cara pencegahan yang ketiga adalah dengan cara belajar mengelola tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengelola tekanan, saya juga punya tipsnya. Yang pertama adalah menemukan sumber stres. Nah, kita harus menemukan sumber masalah. Kalau misalkan kita perasaannya lagi gelisah, kita itu harus menemukan kita itu gelisah kenapa. Misalkan kita gelisah karena kangen, maka kita juga harus menemukan masalahnya. Kita kangen sama doi, untuk menuntaskan rasa kangen itu harus bagaimana. Sumber stres itu sangat penting untuk ditemukan dan diatasi. Kemudian kita juga harus membuat prioritas. Nggak banyak sih dari kita stres itu karena pekerjaan yang menumpuk ataupun tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Maka kita harus belajar untuk membuat prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, tugas mana yang deadline-nya itu sebentar lagi, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mengubah cara kompensasi yang tidak sehat. Masing-masing orang itu memiliki cara untuk memberikan kompensasi atas rasa stres yang mereka hadapi. Banyak yang melakukannya dengan cara yang gak sehat, kayak ngerokok, alkohol, atau makan makanan yang gak sehat. Padahal itu malah membuat stres itu semakin buruk dan membuat kita itu menjadi tidak produktif. Maka kita harus menjadi lebih sehat, seperti kita berolahraga di pagi hari. Olahraganya kalau bisa di luar ruangan ya, biar kita bisa melihat indahnya dunia luar. Kayak misalkan teman-teman bisa berolahraga di lapangan FIK sembari melihat cowok-cowok fake yang boyo-boyo ganteng gitu. Itu bisa membuat kita menjadi lebih fresh otaknya dan tidak stres. Kemudian kita juga tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Ada masalah apa, kita menyalahkan diri sendiri, gagal dalam hal apa, kita menyalahkan diri sendiri, itu tidak boleh. Maka kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri dan harus belajar untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kita bisa melakukan mengurangi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukan dengan cara menghubungi orang terdekat. Misalkan kita curhat kepada sahabat tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, itu biasanya akan membuat hati kita menjadi plong karena kita sharing kepada orang terdekat kita. Kemudian pencegahan yang keempat adalah menjauhkan pikiran yang dapat memberatkan kondisi. Nah, kita harus juga berpikir, jangan sampai pikiran-pikiran yang timbul di kita itu malah menambahkan pikiran lagi. Kayak misalkan pikiran kita terlalu negatif, nah itu biasanya kita menjadi bertindak negatif pula, dan itu akan menimbulkan masalah lagi. Udah punya masalah, timbul lagi masalah karena pikiran yang negatif. Itu harus kita hindari ya. Kemudian pencegahan yang selanjutnya adalah konsultasi pada psikiater. Nah, kalau kita konsultasi kepada psikiater, biasanya nanti kita
akan mendapatkan tanggapan dari psikiater mengenai masalah yang kita hadapi. Bisa aja kita dikasih obat penenang, obat anti stres, atau kita juga dikasih kayak refleksi kayak gitu. Psikiater itulah. Itu saja sih dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang kami paparkan di atas. Untuk teman-teman yang belum jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Semoga selalu diberi kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih yang dapat kami